Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Kami dari mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan mengunjungi Radio Republik Indonesia atau RRI Merauke untuk melihat secara langsung bagaimana proses penyiaran radio berlangsung. Yuk ikuti perjalanan kami mengenal lebih dekat dunia penyiaran di ujung timur Indonesia. Pertama-tama, kami seluruh mahasiswa disambut hangat oleh salah satu pihak atau pimpinan RRI Merauke. Setelah sambutan dari Bapak Pimpinan, kita diarahkan langsung untuk melihat satu-satu ruangan yang ada di RRI Merauke. RRI Merauke merupakan salah satu lembaga penyiaran publik yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan, serta melestarikan budaya kepada masyarakat. Di balik setiap siaran yang kita dengarkan, ternyata ada banyak orang yang bekerja sama, mulai dari penyiar, reporter, teknisi, operator, hingga tim produksi yang memastikan seluruh program berjalan dengan lancar. Kita diarahkan ke ruangan RRI Pro 2 yang dimana ruangan RRI Pro 2 berfungsi sebagai saluran siaran yang berfokus pada segmen anak muda, yang programnya dirancang agar lebih modern, interaktif, dan sesuai dengan minat pendengar muda. Selanjutnya, kami diberikan kesempatan menyaksikan simulasi siaran secara langsung. Ada Pak Asep dan Ibu Santi Monica. Kita kayaknya bincang-bincang biar lebih asik nih teman berdua. Kita bakal ngobrol dengan Kak Deta. Halo Kak Deta. Halo. Siapa itu? Halo. Tangan dulu dong. Setelah kita mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan simulasi siaran secara langsung, di sini juga kami berbincang langsung dengan Kakak Frankie Wohel selaku penyiar di RRI Pro 2. Dan Kakak Frankie menjelaskan perbedaan antara Pro 1 dan Pro 2. Jadi Pro 1 menyajikan program untuk masyarakat umum seperti berita, informasi, pendidikan, budaya, dan layanan publik. Sementara itu, Pro 2 lebih ditujukan bagi generasi muda dengan program yang lebih santai, interaktif, dan dinominasi musik, hiburan, serta informasi yang sesuai dengan minat anak muda. Setelah kita dari RRI Pro 2, kita diarahkan langsung ke ruangan RRI Pro 1. Dan di ruangan RRI Pro 1, kita bertemu dengan Kakak Almendo sebagai penyiar di ruangan RRI Pro 1. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai cara kerja RRI Pro 1 dari Kak Almendo. Sekian, ini sekian, kedua. Ini Aldo ini. Yang ini. Kita lagi dinas di Pro 1. Jam berapa mereka? Jam 5? Iya, jam 5 sampai jam 24. Cuma kita relaynya 24 jam karena parkir semua. Oh ya. Sampai nanti bisa Sampai dulu. Pada jam 5 kita berapa? Jam 12. ya, setengah 12. Yang nanti di Iya. Jadi untuk ini kita lagi persiapan untuk ngasih informasi cuaca. Jadi kita juga ada di sana. Di sebelah kan tadi katanya gengsi banget, kalau di sini umum. Ya di sini targetnya kita itu kebanyakan orang tua. Jadi kita fokusnya pada saat itu untuk orang tua bagi pemberitaan. Kita tuh ada di hari Senin ada program wajib UMKM bicara. Kemudian ada kentongan itu dia membahas terkait dengan lingkungan, kemudian bicara-bicara alam. Kemudian ada lagi tuh salah satu wajib tuh disabilitas. Itu kita mencari narasumber ataupun teman-teman yang memiliki kekurangan, kita masukkan ke dalam program kita untuk diajak berdialog bersama. Gitu. Jadi kita punya RR itu banyak, sebentar ya. Saya tidak terlalu hafal karena berapa ya, tapi ini yang beberapa
kewajiban kita program satu yang wajib. Jadi ada Mutiara Pagi itu untuk semua agama yang ada di Indonesia. Ini program wajibnya kita di jam 5 sampai jam 6 pagi. Jadi itu nanti berisi tentang renungan pagi. Nanti teman-teman saya di Instagram juga tuh ada Mutiara Pagi. Kemudian ada opini publik. Nah ini wajib dilakukan oleh kita RRI untuk menerima tanggapan, masukan, saran dari semua masyarakat yang ada di Merauke maupun yang ada di luar Merauke. Tapi kebanyakan di dalam Merauke. Ini nanti berkesinambungan dengan dialog yang akan kami laksanakan. Kemudian ada Halo RRI. Itu juga bersama tadi opini publik, tapi lebih tepatnya itu akan contohnya kalau kita ada mau dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun ada adik sekalian juga, kita nanti kita akan memberikan informasi tentang apa yang akan dibahas dan para pendengar wajib untuk memberikan masukan kira-kira seperti apa dan bagaimana. Kemudian ada cek fakta. Ini salah satu program juga wajib dari pusat yang dimana kita membantu meminimalisir informasi-informasi yang salah. Kayak contohnya kayak kemarin penyalahgunaan dana, nah itu kita bantu meminimalisir apakah informasi itu benar ataupun tidak. Gitu. Itu hanya berlangsung sekitar 20 sampai 25 menit. Kemudian ada pengaruh keutamaan gender. Itu informasi terkait upaya pemerintah, organisasi dan komunitas dalam memastikan kaum wanita, penyandang disabilitas dan lainnya yang dapat mendapatkan akses pendidikan yang layak dan siswa. Kemudian juga ada literasi digital. Itu literasi digital itu kita berisikan informasi terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat mampu melakukan mampu memilah informasi-informasi berdasarkan digital. Udah paham kan basic ya. Kemudian terakhir sebenarnya ada moderasi beragama, itu terkait dengan topik toleransi. Sanksi itu lebih ke hukum. Jadi kita kadang membahas terkait hukum internasional, hukum nasional, hukum nasional. Kemudian ada kita Indonesia Sehat, tadi disabilitas, ada idola. Jadi untuk idola ini kadang nanti kerjasama sama kakak saya lupa yang biasanya MC dari yang anak kecil biasanya Winona itu buat iya kakak Winona itu nanti membahas terkait dengan prestasinya di Adi. Kemudian ada musik tradisional dan budaya, ini biasanya di setiap hari jam 12 sampai jam 1. Kemudian ada pelanggan cara tadi tontonan Indonesia Cerdas, inflasi dan investasi. Itu program siaran wajib yang harus disiarkan. Itu kan tadi programnya banyak tuh Pak. Berarti ada pembagiannya tuh kan. Itu apa gitu. Pembagi teman-temannya apa? Oke, kalau pembagian untuk program ini kita pembagiannya berdasarkan jadwal per minggu dan per hari. Dia nggak setiap hari. Ya. Jadi kayak contohnya, saya dapatnya program bicara itu hari Senin. Jadi penyiar yang dapat di hari Senin jam setengah 4 sampai jam 4. Nah, nanti dari penyiar tersebut yang menyiarkan. karena soalnya kita nggak bisa bagi-bagi gitu karena antara penyiar dengan program sudah kebanyakan program buat penyiarnya. Iya. Jadi kalau dibagi kan susah jadinya. Iya. Jadi keputusannya siapa yang menyiar pada hari itu jam itu kebetulan dapat program apa acara-acara ini, jadi ya akan memandu. Ya, nanti mungkin teman-teman sama-sama cari narasumbernya siapa, kalau UMKM mungkin cari siapa. Setelah kita ada di ruangan RRI Pro 1, kita langsung diarahkan ke ruangan studio podcast. Selanjutnya kami mengunjungi studio podcast. Studio ini digunakan untuk merekam dan memproduksi berbagai konten audio digital seperti wawancara, diskusi, dan edukasi. Berbeda dengan siaran radio yang disiarkan secara langsung, podcast direkam terlebih dahulu sehingga dapat diedit sebelum dipublikasikan. Melalui studio ini, RRI terus berinovasi menghadirkan informasi yang bisa didengarkan kapan saja oleh masyarakat. Selanjutnya ada penjelasan langsung dari salah satu rekan RRI tentang studio podcast. Untuk kita memproduksi dialog interaktif ataupun juga melakukan podcast. Nah ini posisinya kayak gini. Kalau Anda lihat di sini ada dua kamera,
ada juga televisi. Makanya fungsi televisi ini adalah memonitor ketika kegiatan dialog itu dia berlangsung. Sebuah kamera ini akan menyoroti narasumber dan moderatornya, dan ini hasil daripada dialog pagi itu ataupun podcast itu bisa dilihat di nah, sementara ruangan ini merupakan ruangan pengendali dari seluruh kegiatan yang ada di dalam ruangan ini. Ruangan ini khusus digunakan untuk acara-acara dialog interaktif dan podcast yang disiarkan langsung pada saat itu. Ini ruangan pengendalinya. Nanti teman-teman teknik di sini. Ini jurusan apa yang gue? Pendidikan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa dan sastra Indonesia. Oh, kebetulan dari Unmus yang dari teknik informatika ada praktek juga di sini. Nah, mereka setiap kali dialog mau tugas di ruangan ini. Ya, jadi tidak duduk-duduk saja. Kita yang santai. Jadi kita terima kasih juga sama Unmus. Ada yang mengontrol ini. Jadi masing-masing ada satu atau dua orang mengontrol di sini. Nanti di sini ada 2, 3 atau sampai 4 orang mengontrol di sini. Dari sini ini didistribusikan ke ruangan sana, ke studio Pro 1 dengan Pro 2 yang ada di ruangan sana. Produksinya di sini didistribusi ke sana, lalu dilemparkan luas. Jadi bisa disimak secara terestrial, bisa disimak di YouTube kami, di Instagram, di Facebook maupun TikToknya RRI Merauke. Paham ya kalau saya bilang terestrial? Kalau terestrial ini radio-radio analog yang biasa. Sebelah. Ini disebut radio analog, ya. Analog kayak gini. Kalau kita mendengarkan siaran radio lewat radio ini, itu dinamakan terestrial. Ya, terestrial. Sementara kalau kita dengar radio, kita melihat radio melalui kanal YouTube dan juga Instagram, TikTok maupun juga yang lainnya, itu berarti melalui kanal-kanal digital. Nah, RRI yang dulunya kita dengar hanya melalui radio ini, sekarang dengarkan RRI bisa melalui HP-HP yang kalian pegang gitu. Kalau ini saya yakin asalnya kan beda-beda nih. Ada yang dari Ambon, ada yang dari dari Ternate, ada dari Jawa dan lain sebagainya. Kalau saya misalnya orang Surabaya, saya mau mendengarkan RRI Surabaya, di sini sudah bisa saya dengar. Ada aplikasinya kami itu RRI Digital. Di situ seluruh RRI Indonesia ini bahkan 7 siaran internasional itu bisa kita dengarkan. Jadi kita di kampus. Hai guys, jadi kita baru selesai dari ruangan podcast. Kita mau lanjut di ruangan jurnalis. Oke guys, tunggu keseruan kita berikutnya. Bye bye. Jadi teman-teman, menyiarkan berita tidak semudah itu ya, karena harus melalui proses yang sangat rumit. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari pihak RRI. Harus dicari berdasarkan fakta. Jadi yang namanya berita itu kejadian berdasarkan fakta. Mencari, memproduksi, dan menyebarkan. Kalau yang kalian sering melihat, mendengarkan melalui media sosial, itu dinamakan informasi. Oh, informasi. Oh, informasi terjadi sana. Kalau berita, siapa? Kan pasti tahu nih. Siapa
Di mana, apa. bagaimana, apa, kan gitu. Iya. Siapa yang melakukan itu, di mana, gitu. Oh di sana. Kenapa? Kan begitu. Dia copet, dia ini, kan begitu. Lalu yang namanya berita pasti dipublis melalui media yang terverifikasi. Terverifikasi itu maksudnya badan hukumnya jelas. Oke teman-teman, selanjutnya kita berada di ruang editing. Jadi, ruang editing adalah tempat mengolah hasil rekaman sebelum disiarkan atau dipublikasikan. Di sini, editor menyusun materi, memperbaiki kualitas suara, memotong bagian yang tidak diperlukan, serta menambahkan efek pendukung, agar hasil siaran terdengar lebih baik dan profesional. Dan kita diberi kesempatan lagi untuk simulasi suara di ruang editing. Kerjasama Pemprov Papua Selatan dan PLN Persema dalam pembentukan akses listrik menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Robert Kumsaur, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, menyampaikan PLN memiliki tanggung jawab penyediaan tenaga listrik untuk semua. Namun pelaksanaan. Selanjutnya kami mengunjungi Galeri RRI. Ruangan ini berisi berbagai koleksi bersejarah seperti peralatan penyiaran tempo dulu, foto-foto dokumentasi, arsip, piagam penghargaan, serta benda-benda yang menjadi saksi perjalanan RRI dari masa ke masa. Melalui galeri ini, kami dapat melihat bagaimana perkembangan teknologi penyiaran sekaligus mengenal sejarah perjuangan RRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kesan yang kami dapat setelah kunjungan ke RRI Merauke yaitu memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Kami dapat melihat secara langsung proses penyiaran radio dan kami memahami bahwa di balik setiap siaran terdapat kerjasama, kedisiplinan, dan profesionalisme dari seluruh tim. Pesan kami, semoga RRI Merauke terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, selalu menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terus menginspirasi generasi muda untuk berkarya di dunia penyiaran. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog kami, semoga bermanfaat, bye-bye.